Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Murbata. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Balita dan Daniel Lesil. Di video kali ini kita masih bahas terkait dengan kehidupan pegawai negeri sipil. Untuk itu sebagai bukti dukungan teman-teman, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari kita. So, terima kasih. Ikutin videonya. Nah, seperti yang sudah tertulis dalam judul, teman-teman, hari ini kita sharing terkait dengan aturan pernikahan dan perceraian PNS. Nah, di sini kita penting bahas ini dan perlu juga kita ketahui kalau dalam peraturan pemerintah itu diatur juga terkait pernikahan dan perceraian pegawai negeri sipil. Nah, ini sangat penting buat kita seorang PNS ataupun bagi teman-teman atau ya Bapak Ibu yang memiliki suami ataupun istri seorang PNS agar diketahui juga ya apa saja sanksi, apa saja aturannya seperti itu. Nah, kita sharing satu persatu ya teman-teman. Nah, untuk dasar hukum terkait dengan pernikahan dan perceraian pegawai negeri sipil itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman juga bisa download nanti terkait peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 ini, teman-teman, ataupun peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 untuk dibaca lebih detailnya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail terkait dengan tadi topik-topik pembahasan dalam video ini, kita bahas dulu apa itu perkawinan dan siapa saja pegawai negeri sipil. Nah, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Nah, ini perkawinan menurut peraturan pemerintah yang sudah kita bahas terkait dengan dasar hukum yang di awal tadi. Siapa saja yang termasuk dalam pegawai negeri sipil? Nah, pegawai negeri sipil itu adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Jadi ingat teman-teman, pegawai negeri sipil itu bukan hanya aparatur negara, tapi abdi negara juga masuk dalam bagian pegawai negeri sipil. Abdi masyarakat juga masuk dalam pegawai negeri sipil. Jadi kita yang sudah menjadi PNS harus menjadi teladan juga buat masyarakat, baik itu melalui tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah tadi kita udah bahas apa itu pegawai negeri sipil atau apa makna dari pegawai negeri sipil. Lebih lanjutnya dibahas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 terkait siapa saja atau yang dipersamakan dalam pegawai negeri sipil. Nah, adapun yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil teman-teman yaitu pegawai bank milik negara, pegawai badan usaha milik negara, bank milik daerah, dan lain sebagainya. Serta yang dimaksud atau persamaan dengan pejabat itu yaitu menteri, jaksa agung, pimpinan bank milik negara, pimpinan badan usaha milik negara, dan lain sebagainya. Untuk lebih detail teman-teman bisa download dan baca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 untuk siapa saja persamaan dengan pegawai negeri sipil ini. Karena aturan pernikahan dan perceraiannya juga sama, atau ada perubahan yang terbaru nanti teman-teman bisa share di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke aturan pernikahan. Adapun pegawai negeri sipil yang telah melangsungkan perkawinan pertama, jadi wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah dilangsungkan pernikahan. Jadi nanti teman-teman kalau sudah menikah, ada namanya kita usulan atau pengusulan kartu suami atau kartu istri, itu sebagai bukti bahwa kita punya suami seorang PNS atau kita istri dari seorang PNS, seperti itu. Nah, namun teman-teman ini berlaku bukan hanya untuk pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, tapi hal ini juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang telah menjadi janda atau duda yang melangsungkan pernikahan lagi.
Jadi ini nggak hanya untuk perkawinan pertama, tapi bagi yang perkawinan kedua, yaitu seperti mohon maaf janda dan duda, juga apabila melangsungkan pernikahan lagi tetap harus diusulkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah dilangsungkan pernikahan. Namun bisa di ACC, nanti dalam video ini kita bakal bahas, yaitu harus memenuhi syarat sudah ada perceraian yang sah gitu ya. Nah, adapun aturan atau alur perceraian pegawai negeri sipil itu yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama bahwa pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Jadi teman-teman PNS apabila melakukan perceraian atau hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin dulu atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Kemudian bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin yang dimaksud yang pertama teman-teman atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis. Jadi nggak bisa disampaikan melalui izin secara lisan, tapi harus secara tertulis karena biar sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk mendapatkan surat keterangan surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Nah, tadi kan untuk mengajukan atau melakukan perceraian itu harus ada izin atau surat keterangan dari pejabat dulu. Nah, untuk biar dapat ataupun cara mengajukan surat keterangan kepada pejabat itu kita harus mengajukan permintaannya secara tertulis. Dalam surat pengajuan itu kita harus menjelaskan atau mencantumkan alasan kenapa melakukan perceraian. Jadi ada nanti dibahas juga dalam video ini hal-hal apa saja yang diterima dalam alasan alur perceraian maupun berpoligami. Namun ada juga alasan yang tidak diterima. Kita bakal bahas lebih detail dalam video ini. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku minta waktu kalian 3 detik aja untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi untuk membahas terkait dengan PNS, CPNS, dan soal-soal kesehatan lainnya. Oke, terima kasih. Nah, adapun aturan PNS beristri lebih dari 1. Nah, untuk pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Jadi nggak asal-asal berpoligami seorang PNS, tapi harus izin dulu. Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Kemudian pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri selanjutnya. Nah, alasannya kenapa? Seperti kembali kita ke pengertian perkawinan yang di awal tadi. Kemudian yang ketiga, permintaan izin diajukan secara tertulis. Nah, bagi siapapun pegawai negeri sipil yang hendak melakukan berpoligami tetap harus mengajukan permintaan izinnya secara tertulis. Kemudian dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Nah, jadi dijelaskan juga kenapa berpoligami, alasannya apa gitu. Nah, bagaimana sikap atasan atau sikap pejabat dalam merespon pegawai negeri sipil yang mengajukan perceraian maupun berpoligami? Nah, di sini kita bahas yaitu sikap atasan. Yang pertama, setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Jadi gak asal-asal di ACC, tapi harus dipertimbangkan dulu oleh atasan, kemudian diteruskan lagi ke pejabat melalui saluran hierarki, yaitu dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung dari sejak menerima permintaan izin dimaksud. Ya, tujuannya sebisa mungkin agar tidak terjadi perceraian ataupun berpoligami. Kemudian sikap atasan yang kedua yaitu pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Nah, jadi pejabat juga harus menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian dan harus memperhatikan juga apa alasannya kenapa harus bercerai dan harus berpoligami.
Selanjutnya, apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin itu, atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Cukup jelas ya teman-teman. Kemudian sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan. Jadi ada kayak didamaikan gitu ya, dipertemukan. Nah, sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat. Jadi atasan atau pejabat juga harus melakukan pertemuan dulu antara suami istri yang hendak bercerai atau berpoligami, untuk ya tujuannya untuk membahas damai gitulah ya. Nah, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Nah, jadi ada hal-hal atau alasan-alasan tertentu yang dapat di-ACC atau disetujui dilakukan perceraian atau berpoligami dan diatur dalam peraturan pemerintah, dan dalam video ini kita bahas. Kemudian ini yang paling penting juga untuk kita perhatikan. Nah, izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri tidak diberikan oleh pejabat. Jadi, apabila seorang pegawai negeri sipil mengajukan bercerai karena alasan istrinya cacat atau ya cacat badan maksudnya ya, atau ada penyakit sehingga nggak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang optimal, yang maksimal, maka ini tidak dapat diterima oleh pejabat atau tidak disetujui untuk dilakukan perceraian maupun berpoligami. Kemudian izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Kemudian apabila tidak ada alasan. Kemudian apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan untuk bisa mendapatkan persetujuan perceraian. Nah, kemudian apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Jadi kalau PNS pria yang melakukan atau menggugat perceraian, maka si PNS atau yang bersangkutan wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya. Nah, adapun pembagian gaji yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan sepertiga untuk bekas istrinya serta sepertiga untuk anak-anak ataupun anak-anaknya. Jadi masing-masing sepertiga untuk suami, sepertiga untuk istri, dan sepertiga untuk anak. Kemudian pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi teman-teman, apabila seorang PNS pria menggugat seorang istri untuk bercerai dan terjadilah perceraian, tidak perlu atau tidak dilakukan pembagian gaji apabila alasan perceraiannya itu ya seperti ini, yaitu seperti istrinya berzina atau melakukan kekejaman maupun penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, atau istri pemabuk, pemadat, ataupun penjudi, dan lain sebagainya. Ketentuan sebagaimana dimaksud yang di slide sebelumnya tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Nah, untuk pimpinan bank milik negara dan pimpinan badan usaha milik negara, apabila melakukan perceraian wajib meminta izin terlebih dahulu itu ke presiden, bukan ke atasan ataupun
ke pejabat tapi langsung ke presiden untuk usulan perceraiannya. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan izin beristri lebih dari seorang. Nah, untuk izin beristri lebih dari seorang ini hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Jadi, salah satunya syarat alternatif ini harus terpenuhi dan harus terpenuhi juga 3 syarat kumulatif. Nah, adapun syarat alternatif yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu 3, yaitu yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jadi kalau misalnya si istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dapat diusulkan atau seorang PNS itu bisa mengusulkan berpoligami. Kemudian yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, apabila salah satu dari syarat alternatif ini terpenuhi, berarti kemungkinan bakal diterima usul untuk beristri lebih dari seorang. Namun kita lihat kembali bagaimana syarat kumulatifnya, karena wajib harus memenuhi ketiga syarat kumulatif. Nah, adapun syarat kumulatifnya yaitu yang pertama, ada persetujuan tertulis dari istri. Jadi kalau mau berpoligami atau beristri lebih dari satu, tetap harus ada persetujuan tertulis dari istri yang pertama atau dari istri sebelumnya. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil pria yang nggak cukup hanya seperti itu, tapi harus dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dan yang ketiga, salah satu, tetapi harus tiga-tiganya terpenuhi. Wow, berat juga ya. Kemudian, izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila yang pertama, bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil atau yang bersangkutan. Kemudian, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Yang ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Dan atau yang kelima, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasannya. Kemudian bagi pegawai negeri sipil wanita, untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila. Jadi seorang PNS wanita juga tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat. Namun apabila menjadi istri kedua, ketiga, keempat pun ada alasan-alasan yang dapat disetujui atau yang dapat diberikan oleh pejabat apabila satu, ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami. Kemudian yang kedua, bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Yang ketiga, ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jadi apabila seorang PNS wanita hendak menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, namun harus memenuhi 3 syarat ini. Kemudian izin bagi pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat tidak diberikan oleh pejabat apabila yang pertama, bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh pegawai negeri sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan kedinasan. Nah, bagi pegawai negeri sipil ini juga dilarang juga teman-teman untuk hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Jadi artinya berselingkuh ini dilarang ya bagi seorang PNS.
Karena jelas-jelas diatur dalam peraturan pemerintah bahwa pegawai negeri sipil ini dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya, dan apalagi hidup sebagai layaknya suami istri yang belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Kemudian, setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada pegawai negeri sipil ataupun bawahannya dalam lingkungannya atau dalam lingkup kerjanya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud yang kita baca barusan, dimana hidup ya bahasa kasarnya kumpul kebo gitu. Jadi atasan bisa langsung melaporkannya. Bukan melaporkannya, tapi menegur terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak diindahkan, mungkin ada langkah-langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas sanksi. Yang pertama, pegawai negeri sipil yang menolak atau melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pasal 8 dalam peraturan pemerintah, yaitu yang kita bahas di slide sebelumnya, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Jadi apabila tadi kita udah bahas di slide sebelumnya, seorang pria apabila menggugat istri bercerai dengan alasan-alasan yang sudah kita bahas, maka sepertiga dari gajinya harus diberikan kepada bekas istrinya dan sepertiga juga untuk anak-anaknya. Gitu ya teman-teman. Apabila tidak melakukan ketentuan yang dimaksud atau tidak memberikan pembagian gaji seperti yang diatur sepertiga dari gaji yang bersangkutan atau gaji PNS itu, maka dapat dijatuhi salah satu hukuman yaitu disiplin berat, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian, pegawai negeri sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban ataupun ketentuan tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua atau yang ketiga ataupun yang keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga, pegawai negeri sipil wanita yang melanggar ketentuan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian selanjutnya, atasan yang melanggar ketentuan juga dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri. Melaksanakan atau melakukan sanksi apabila yang bersangkutan melanggar atau tidak melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditulis atau dijanjikan, maka dapat dilaksanakan sesuai dengan PP nomor 30 tahun 1980 ya, terkait dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS terhadap pelanggaran peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan peraturan pemerintah ini berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai pegawai negeri sipil menurut ketentuan pasal 1 huruf A angka 2 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983. Jadi bukan hanya berlaku terhadap pegawai negeri sipil aja hukuman disiplin ini teman-teman atau peraturan disiplin ini, namun berlaku juga bagi yang persamaan dengan pegawai negeri sipil, di mana slide sebelumnya atau di slide awal kita sudah bahas siapa saja yang termasuk persamaan dengan pegawai negeri sipil. Nah itu dia teman-teman sharing kita kali ini terkait dengan aturan perkawinan dan perceraian seorang pegawai negeri sipil. Semoga video ini bermanfaat. Apabila salah kata,
Mohon dimaafkan, dan apabila ada informasi terupdate lainnya, mohon di komen dalam kolom komentar. Dan please subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Bye-bye.